Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi internet itu tergantung yang punya handphone. Handphonenya sudah cerdas, namanya juga smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya handphone. Makanya yang punya handphone juga mesti cerdas. Alhamdulillah. Ustaz Somad jangan ngejek medsos, jangan ngejek YouTube. YouTube itu nggak salah. YouTube nggak salah. Buktinya, masyarakat bau-bau kenal Ustaz Abdul Somad dari mana? Dari YouTube, dari channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kami selalu nonton Ustaz di YouTube. Ustaz kan datang kemari 2022 yang lalu di masjid. Waktu itu masjidnya hampir meledak. Nanti kalau Ustaz datang lagi, nanti kami akan buat di tanah lapang. Rupanya betul, 2022, 23, 24, 25 dibuat di tengah lapang. Datang yang ketiga kali dibuat di tengah laut. Luar biasa masyarakat bau-bau. Semua mereka jadikan sebagai ladang dakwah. Semoga panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan semua. Ini persiapannya luar biasa ini, membuat pohon-pohon berwarna-warni malam ini. Nggak tahu ya, apa karena acara ini atau memang udah ada lampunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekarang kita tidak lagi diserang oleh Jepang, kita tidak diserang oleh Portugis, kita tidak lagi diserang oleh Belanda, tapi serangan kita sekarang adalah serangan sosial media, medsos. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu wajahnya beda. Betul. Kayaknya banyak pengalaman pribadi. Begitu dilihat wajahnya di Instagram, Masya Allah, pas ketemu innalillah. Yang ketawa anak-anak kaya tahu aja. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ketemu, kok bisa begini? Rupanya filternya 5 lapis. Makanya jangan percaya medsos. Tapi Ustaz Somad kok beda ya? Waktu di YouTube kami lihat hitam, pas ketemu hitam manis. Saya sendiri ngarang. Emang salah kalau kita membahagiakan diri kita? Siapa lagi membahagiakan kalau bukan orang lain? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita cerdas bermedsos ini? Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, nggak usah. Itu syarat yang pertama. Pikirkan manfaat. Bu, Ibu kok sering sekali kami lihat posting di FB posting terus. Kenapa? 1 hari sampai 3 kali posting, pagi, siang, malam kayak minum obat. Mohon maaf Pak Ustadz, ini posting saya di FB ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya Bu? Saya jual keripik kerupuk. Anda penikmat keripik, dapatkan keripik nomor berikut ini. Kalau ada manfaatnya silakan. Tapi kalau ibu hanya posting wajah ibu pagi, siang, tolong berhenti Bu. Karena di sana ada pria laki-laki yang selalu mengawasi dan mengamati ibu. Siapa dia? Teman SMP dulu. Yang cintanya masih terpendam dan tidak kesampaian. Terakhir ketahuan handphone, jadi buang ke sumur. Betapa ibu wajahnya dinikmati orang lain. Perempuan yang solehah, perempuan yang cantik di depan suami. Betul? Alhamdulillah Pak Ustadz, ibu itu di depan suami cantik. Depan suami siapa? Suami orang. Kalau di depan suaminya, 3 gayanya Pak Ustadz. Mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Ini nggak ada di bau-bau. Ini yang saya omongi ini adanya di planet Mars.
Yang di sini baik semua. Tolong pikirkan kira-kira posting saya ini bermanfaat atau tidak. Ustadz Somad ini ngomong-ngomong bermanfaat atau tidak, tapi dia sering posting. Ustadz memang punya medsos memang? Saya ada FB, namanya Ustadz Somad Abdul Somad Official. Saya juga punya Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, tolonglah follow. Itu maksudnya. Kalau ada posting-posting yang nggak manfaat, anfaedah, nggak bermutu, tolong kasih tahu. Tapi jangan kirim DM, karena saya nggak pernah buka. Loh, tapi medsos Ustadz, saya nggak tahu passwordnya. Itu diatur oleh admin. Jadi kira-kira manfaatnya apa? Bapak punya bagus, Bapak punya FB, punya Instagram, punya TikTok, punya bagus. Ini namanya drone terlambat datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lalu-lalu, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau buat pengumuman di masjid, pengumuman tabligh akbar di bau-bau, tempel dinding masjid, dengan buat pengumuman di wallpaper, wall Facebook, di Instagram, lebih cepat orang tahu di medsos atau di masjid? Di medsos, masjid juga. Maka yang kedua, share yang bermanfaat. Saya yakin ini malam ini bisa ramai sejauh mata memandang sampai ke ujung sana. Ini semuanya pasti taunya dari medsos, betul? Diumumkan semuanya akhirnya datang. Tolong pikirkan posting kita itu manfaatnya ada atau tidak ada. Saudaraku dimanapun berada, kita akan membangun rumah tahfiz Quran. Ada pembebasan tanah dan rumah, harganya 400 juta, di bawah Yayasan Hibrul Ummah. Transferkan ke nomor berikut, nomor kontak berikut, sampai semua ke grup-grup WhatsApp, ke Instagram, ke TikTok. Orang pun transfer, orang pun bangun, selesai. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Raja-raja Buton, sultan-sultan, pahlawan-pahlawan sudah meninggalkan istana kerajaan. Tapi kita kalau mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare kredit. Yang lunas satu-satunya di rumah istri. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Seandainya boleh kredit, kredit juga itu. Ini drone ini mengganggu saja dari tadi. Pas kita solawat dia nggak ada, kita udah solawat dia keliling-keliling. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kalau kita mati menghadap Allah, semuanya tinggal. Mobil yang besar dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Apalagi ambulan punya pemerintah. Rumah yang besar dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Kantor, rumah tinggal, mobil tinggal, cincin tinggal, topi kebanggaan dari bau-bau tinggal, semuanya tinggal. Ada orang mati bawa piagam? Nggak ada. Tinggal.
tapi yang kita tinggalkan adalah nama-nama baik. Ustaz Abdul Somad bisa tahu Himayatuddin Muhammad Sayyidi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Dari mana Ustaz Somad tahu? Gambarnya besar di dinding rumah Bapak Wali Kota Bau-Bau. Mana dulu orang-orang kaya yang ada di Kesultanan Buton? Mana dulu orang-orang hebat, bangsawan-bangsawan yang ada di Bau-Bau? Mati, hilang, ditelan zaman. Tapi yang berbuat baik, yang sudah berjuang, beramal soleh, itulah yang akan kekal abadi. Tapi kami bukan pejuang Ustadz, kami bukan sultan, kami bukan orang kaya, kami bukan ulama, kami bukan ustadz. Kalau kau bukan ulama, kau bukan ustadz, ikut mensupport untuk rumah Quran. 1, 2, 3 semen, batu bata, kerikil. Saya nggak bisa ngasih batu bata Pak Ustadz, kerikil. Kerikil pun nggak bisa, pasir. Pasir pun nggak bisa, laut dekat. Maksudnya Pak Ustadz, terjun kau ke dalam. Itu apa hidup di bau-bau? Buat macet bau-bau aja. Setuju? Setuju pula, bahaya. Jangan. Saya sangka ibu ini orangnya lembut baik, ternyata sadis juga. Masa nggak bisa ngasih pasir mau dicampakkan ke laut? Mulutnya saja, hatinya nggak tahu juga. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang pelit, yang bakhil kita doakan supaya dapat hidayah. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja, ngajak orang buat rumah Quran Hibrul Ummah. Rumah Quran Hibrul Ummah, pagi, petang, siang, malam, anak-anak ngaji baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Memang kalau rame-rame hafal semua ya. Anak kita belum tentu ingat sama kita, Bu. Istri kita, Pak. Kalau kita mati, istri kita ingat nggak sama kita? Mereka nunggu kita cuma 4 bulan 10 hari, Pak. Habis itu, memang ini agak menyakitkan. Tapi mesti saya sampaikan. Setelah 4 bulan 10 hari, mereka bersanding dengan brownies, brondong manis. Rumah yang kalian beli bersama akan mereka jual bagi harta warisan. Motor mobil yang kalian beli bersama yang dulu katanya sehidup semati mama, ternyata apa yang terjadi? Aku hidup, kau mati. Tolong Pak Wali Kota Bau-Bau, Ustaz Somad ini jangan didatangkan lagi. Dia ini provokator, perusak rumah tangga kita. Sejak dia datang, keharmonisan kami terganggu. Saya tidak ingin mengganggu keharmonisan kalian, saudaraku. Saya cuma mau mengingatkan bahwa dunia ini hampa. Kekal abadi hanyalah ketika kita bisa bersama di surga bersama Rasulullah SAW. Teman akrab, kongko-kongko, ngobrol, begadang, mancing bersama, jalan bersama. Ingat, temanmu yang rajin ketawa, kikik. Begitu kau mati, dia makan ayam. Yang saya omongin ini fakta atau fitnah? Fakta. Mati kau hari ini, nanti malam mereka sudah makan ayam. Enak ya ayamnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang kekal abadi? Semua kita ini akan mati. Orang kaya
Mati. Orang miskin? Apalagi BPJS. Pejabat? Nyangkut-nyangkut ada. Polisi? Ada Pak Kapolri. Tentara? Ada Pak Dandim. Ustadz? Astagfirullah. Tengoklah Pak Polisi. Saya pun nggak mereka. Apa salahnya waktu pas saya bilang Ustadz tadi pura-pura nggak bersuara? Tapi bagus. Kalau jamaah ini masih kritis, kalau jamaah ini masih berani, kalau jamaah ini masih mau meluruskan orang yang salah, maka tidak akan ada walid. Betul. Mereka tidak pikirkan bahwa mengatakan Ustadz mati itu menyakitkan. Yang penting Ustadz mesti jujur, Ustadz mesti amanah, jangan macam-macam, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mengiring kita ke liang lahat, mereka masukkan ke dalam, mereka mengantar kita dari rumah masuk ke liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? 3 orang, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka letakkan ke liang lahat. Anak minta papan, masukkan ke liang lahat. Anak naik ke atas, dia panggil teman-temannya, mari kita injak makam bapak biar padan. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis, hari kedua mereka mulai buka laci, mana STNK, BPKB. Hari ketiga mereka pergi ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa nama di STNK BPKB mesti diganti? Karena Pak Polisi nggak mau menangkap almarhum. Petugas pajak tidak mau mengutip pajak orang mati. Lalu kemudian pelan-pelan temanmu mulai me-WA, yang lalu biarlah berlalu. Masih ada apa? Kok kamu tambah cantik sekarang? Kalau dia bukan abangmu, dia bukan bapakmu, dia bukan kakakmu, dia bukan kakekmu, lalu dia puji-puji kamu, yakinlah dia buaya darat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kau kemana? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Ada makhluk namanya, aduh nyebutnya nggak enak, ini mesti pakai sensor, yang selalu dipakai Pak Polisi untuk memburu narkoba. Iya, itulah dia. Kalau bahasa kampung kami, dog. Hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Hidungnya tajam, penciumannya tajam. Saya begitu mendarat dari Kuala Lumpur, turun pesawat, semua penumpang harap berdiri di airport, berdiri. Enggak lama datang anjing herder. Saya sebetulnya takut, cuman saya kan menjaga harga diri saya kan. Dalam hati saya, matilah ini sekali ini. Rupanya mereka mencium ada bau narkoba. Ada makhluk yang hidungnya lebih tajam daripada anjing. Dia tidak berkulit, dia tidak berkaki, dia tidak bermata. Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya kulit, nggak punya kaki. Siapa dia? Cacing. Tapi dia punya hidung yang sangat tajam. Dia bisa mencium jarak dari 1 kilometer. Ustaz Somad bohong. Bukan saya yang ngomong, yang ngomong Imam Al-Jahiz namanya, bahwa binatang yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Kalau memang cacing hidungnya tajam, kenapa nggak dipakai polisi untuk nangkap narkoba? Karena dia nggak punya kaki. Gimana dia mau ngejar? Dia tidak berada di atas tanah karena dia tidak punya kulit. Dia berada di dalam tanah. Begitu engkau dikuburkan, maka yang pertama kali mengelupas adalah kuku. Kuku mulai tanggal keluar dari kulit. Lalu kemudian mata keluar dari lubangnya. Lalu kemudian usus
membesar selama sepekan, setelah itu meletus, keluarlah nanah-nanah darah busuk. Disitulah cacing mulai mencium bau. Apa kata cacing? Brownies sudah siap, mari kita serang. Wajah yang selama ini kau poles dengan dempul 3 lapis, lipstick 3 inci, alis mata yang kau cukur, setelah kau cukur kau pun bingung. Untung ada spidol suami, akhirnya kau pasang. Sampai ke tempat acara pesta, rupanya mati lampu, AC mati, kipas mati, masakannya pedas, meleleh keringat, luntur spidol. Ambil tisu, panas ya, iya panas, berserak kemana-mana. Semua tamu tersenyum melihatmu, dan kau merasa kaulah yang paling cantik di sana. Akhirnya sore mampir ke sana, walimah ke sana, nikah ke sana, akikah ke sana. Setelah sore maghrib sayup-sayup terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau ketuk pintu, suamimu melihat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Memang betul kata orang tua dulu, maghrib memang banyak hantu. Aku istrimu, Bang. Tolong kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Ini kayaknya Ustaz Somad ini dapat bocoran dari Ustaz Hibrul Ummah ini. Kayaknya dia mau nembak saya ini. Saya kalau ceramah itu nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya dapat bisikan, nggak pernah saya, yang penting saya ngomong aja. Makanya jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada jamaah yang tersinggung, takut semua mati. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Yang sakit jangan putus harapan karena diponis oleh dokter, ini kami sudah lihat ceknya, ini jantungnya tersumbat, ini mesti dipotong urat kaki naik ke atas, namanya bypass, ini mesti operasi jantung. Berapa banyak yang diponis dokter, ketua masjid tempat saya ceramah diponis 2 bulan lagi mati. Sudah 2 tahun gak mati-mati, malah dokter yang memponis sudah mati dulu. Mohon maaf Pak Dokter, yang tersebut. Saya cuma mau ngasih tahu, yang namanya mati itu kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ustaz Somad kemarin terbang dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Kendari, dari Kendari naik laut sampai ke Bau-Bau, besok lagi terbang ke 3 kabupaten. Ustaz kok sehat? Makanannya apa? Makanannya sayur apa dikasih Pak Wali tadi ya? Sayur daun kelor yang sangat bergizi sama labu, rasanya yummy. Dikasih ikan panggang. Ikan panggang, ternyata ikan di Bau-Bau ini matinya baru sekali. Di tempat saya ikan mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari 5 kali. Pantasan orang Bau-Bau ini cerdas-cerdas otaknya, pikirannya, karena ikannya segar dan subur. Begitu saya buka tadi jendela, Masya Allah, padahal batu-batu tapi tumbuh hijau-hijau. Pohon kayu menghijau, padahal batu bisa tumbuh hijau. Masya Allah, rupanya plastik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukuri nikmat Allah ini.